Udah dimulai recordnya, saya cek apakah ada yang masuk lagi. Sementara belum ada. Jadi hari ini kampus sedang error, tidak bisa diakses. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin lagi down kali servernya. Jadi nanti aplikasinya di Google Meet ini ketikkan nama sama NIM-nya. Bagi yang sudah, terima kasih. Nanti bagi yang belum, jangan sampai lupa. Atau nanti video ini saya share di kampus, nanti dicek namanya ada atau tidak. Kalau misalkan oh ya lupa. Nah, Oke, saya lanjutkan. Oke, malam Hari ini ini kita akan masuk ke pertemuan terakhir ya. Pertemuan Pertemuan 15. 15. Kita Kita akan bahas RPA, RPA, di mana di mana RPA-nya RPA-nya berupa ekspor. Ada apa bentar. Oh, ada Ada yang kirim pesan. Oke. Itu Itu berupa berupa RPA-nya ekspor file web web ke ke Excel. Excel. Jadi Konsepnya itu berupa berupa kita nyari barang. Nah, jadi Nah, kita jadi kita scrolling, nyari browsing, searching, nyari nyari barang barang di di marketplace, marketplace, contohnya di Tokopedia, misalkan merek merek HP Xiaomi. Nah, Nah, nanti akan kita eksporkan, eksporkan, simpen di Excel. Excel. Nah, di Nah, di Excel Excel nanti nanti datanya ada semua semua tuh, dari nama, harga, harga, alamat linknya. Jadi kita lihat kita lihat dari mungkin harga, yang mungkin yang murah, paling murah, yang paling mahal, kita cari cari, cukup langsung dapat, dapat, nggak kita perlu kita nyari-nyari nyari segala macamnya. ada yang Ada yang masuk. Nah, yang Yang baru masuk ini jangan lupa, untuk absensi di e-kampus ya. jangan lupa Jangan untuk lupa untuk absensi di Google di Meet kolom di kolom pesan. karena Karena e-kampus e-kampus sedang error ketika di kolom pesan nama sama NIM-nya. Oke. Oke, untuk set materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ini bobot penilaiannya dan juga kontrak perkuliahan. Jadi saya ingatkan kembali untuk tugasnya, dicek kembali di tiap pertemuan apakah sudah postan untuk tugas-tugasnya di tiap pertemuan, karena ini tugas merupakan individu. Nah, nanti UAS minggu lusa, jadi minggu depan kita libur. Nah, minggu depan tanggal 2 kita libur, nanti masuk lagi tanggal 9. Ini kita sudah UAS. UASnya nanti berkelompok untuk mendemokan proyek otomasi sistemnya. Dan mohon maaf sepertinya saya tidak bisa ke kampus, jadinya UASnya masih online. Nanti disiapin aja berupa real time buat video dulu atau langsung ditunjukkan demo projectnya secara online. Atau mau dibuatkan videonya, nanti videonya bisa disetel, juga monggo silakan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Nah, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, misal kami punya project, tapi kan projectnya sederhana. Kalau misal nggak semua orang itu ikut presentasi, bisa nggak Pak? Misal 1 atau 2, 3 orang. Karena misal dibagi rata semua terlalu sedikit gitu loh, atau nggak masalah Pak, seperti itu. Ya bagi yang tidak ada gitu, maksudnya tidak datang atau tidak ikut presentasi, nggak masalah ya. Cuman bedanya nilainya doang gitu doang. Seperti itu. Baik Pak, soalnya nanti tidak ada UAS susulan gitu. Karena kan kelompok. Jadi kalau susulan masih sama kelompoknya. Video pun masih sama seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Monggo silakan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi malam hari ini kita akan bikin RPA. RPA-nya yaitu project robot process automation untuk mengekspor dari web, khususnya web yang dinamis, statis juga bisa. Nah, tapi yang saya contohkan web dinamis, di mana data-datanya akan kita simpan ke dalam Excel. Nah, pertama kali kita bikin wadahnya dulu. Oke, yaitu kita buka Excel.
kemudian masih kosongan. Nah, kita buat di sini masih kosong, kita simpan datanya file save as browse. Nah, kita simpan alamatnya di mana. Misalkan saya taruh di C berita bangsa, saya taruh di otomasi sistem modul contoh namanya. Oke, saya sikat apa? Saya sikat aja di sini. Apply. Oke, kosong ini ya. Nah, kalau sudah buat ini sebagai wadahnya, nah saya tutup. Mantap, nggak ada ini ada. Saya tutup. Nah, selanjutnya baru kita bikin RPA-nya. Di mana nantinya kita akan searching di marketplace. Itu misalkan contohnya kita searching HP Xiaomi. Misalkan bikin RPA-nya, proses ini ditulisnya namanya apa, proyeknya, tapi saya biarkan saja. Saya alamatnya ini saya bikin, saya taruh di C supaya nggak lupa, taruh di new folder. Misalkan new folder ini ya. Nah, select folder, read. Nah, sambil nunggu tadi ada yang masuk. Nah, ini videonya saya matiin supaya nggak terlalu berat. Oke. Nah, yang baru masuk jangan lupa ya untuk absensi di Google Meet pesan di kolom pesan tulis nama sama NIM-nya ya, seperti itu. Karena kampus sedang error. Nah, ini nggak bisa diakses atau error lagi. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini lagi sedang dibuatkan. Nah, ini sudah selesai. Nah, diawali kita sama seperti pertemuan yang sebelumnya, kita bikin yang namanya input dialog. Di mana input dialog ini kita akan mencari otomatis dengan memberi masukan apa yang mau kita cari. Misalkan di sini judul detailnya untuk input dialog, data yang dicari. Ini judul dialognya, kemudian ini labelnya. Misalkan masukkan data, masukkan data yang ingin dicari di, misalkan kita nyari di tokopedia.com. Oke, nah ini nanti berupa input, kita masukin data apa di Tokopedia. Ini kita bikin variabelnya new global, misalkan data cari berupa string. Oke. Nah, ini kita buat data cari string, kita isikan di sininya data cari. Oke, enter. Nah, selanjutnya yaitu kita buka use application or browser. Nah, di mana nantinya kita akan mengakses ke Microsoft mengakses ke SQL ke Google. Kemana aja? Contohnya Tokopedia. Nah, seperti ini. Nanti kalau udah masuk ke sini kita akan menuliskan data yang dicari ini untuk kategori di dalam cari di Tokopedia. Contohnya Xiaomi seperti ini nanti ya ketika enter akan muncul nih. Nah, berupa web dinamis, Tokopedia itu dinamis ya. Karena bedanya apa seperti ini. Ini ada nama tokonya. Nah, ini ada nama tokonya, tapi ini beda sendiri nih. Tokonya ada yang centang biru sama yang enggak. Nah, makanya nanti berbeda nih karena nggak sama kan. Ini namanya web dinamis. Ada juga di harganya ada di bold kan, ada yang enggak. Ini nanti RPA bisa membaca satu persatu walaupun beda tersebut seperti itu. Nah, bentar. Ini ada yang masuk. Nah, yang baru masuk jangan sampai lupa ya untuk absensi di Google Meet di kolom pesan ketika nama sama NIM-nya ya.
karena e-kampus sedang bermasalah, tidak bisa diakses. Oke, nah ini bisa nih e-kampusnya tuh, udah bisa tuh. Alhamdulillah. Nah, udah bisa tuh, alhamdulillah. Apa-apa, nanti saya inputkan satu persatu. Oke, saya lanjutkan. Oke, di sini saya tadi saya buka mana ya, Tokopedia. Nah, kita balik lagi ya. Nah, di sini tokopedia.com. Saya indicate, arahkan ke sini. Ditunggu sampai nanti muncul session helpernya. Oke, nah di sini saya bukan ini. Nah, ini select, klik to select browser. Nah, dapatkan Tokopedia confirm. Jadi hati-hati ya kalau untuk mengindicate, harus memastikan dulu indicate-nya benar enggak yang mau kita tandai. Nah, ini contohnya URL tokopedia.com. Berikutnya di dalam ini kita tambahkan dulu, yaitu type into. Oke, untuk menuliskan. Bentar, ada yang masuk kayaknya. Izinkan. Nah, yang baru masuk ya, jangan lupa untuk absensi di Google Meet di kolom pesan. Di kolom pesan Google Meet ini dengan menuliskan nama sama NIM-nya, atau juga bisa di kampus tuh, ya kampusnya sudah oke tuh, sudah lancar alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikutnya saya klik type into-nya untuk saya arahkan ke sini ya, kategori cari di Tokopedia. Nah, di sini. Nah, saya klik indicate, saya arahkan ke sini. Ditunggu, ini udah selesai, diklik sininya, dia akan menandai targetnya. Oke, sudah confirm. Kemudian kita isi data type list-nya dengan apa? Tadi variabelnya yang kita buat namanya data cari. Ya, saya gedein, yaitu data cari plus, yaitu menambahkan key enter ya. Seperti daripada kita buat lagi diagram untuk enter, kita buat aja langsung berupa source code, bukan shortcut untuk enter seperti ini. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita coba, ini saya close-nya bikin never untuk memastikan masuk apa tidak ya. Oke, ini tadi yang saya tutup nih. Oke, saya coba jalankan. Bentar, ini juga saya tutup. Mana tadi? Nah, ini saya cek jalan. Nah, ini masukin misalkan mau dicarinya Xiaomi, enter. Nah, dibuka. Oke, muncul situs Tokopedia selanjutnya mengetikkan Xiaomi. Nah, ini akan muncul data-data pencarian dari Xiaomi. Nah, selanjutnya ini akan kita eksporkan data-data semua ini. Nanti mungkin sebagian ya, nanti harus dicek satu persatu soalnya. Nah, biar menghemat waktu, mungkin sebagian ini mengeksporkan data semua ke dalam Excel. Ini jangan ditutup. Nah, kita selanjutnya membuka, klik dulu di sini, harusnya kan plus ya, muncul seperti ini. Nah, kita ada menggunakan yang namanya tabel extraction. Diklik, otomatis nih akan muncul session helpernya dan akan kita arahkan menandai apa yang mau kita ekstrak ke dalam tabel. Nantinya data-data ini akan disimpan ke dalam variabel berupa data tabel. Nah, di sini kita tandai nih, contohnya ini berupa namanya, diklik, hati-hati ya ketika dalam menandainya. Nah, ini ada dua pilihan, ada nama, ada URL, contohnya nama. Oke, nah otomatis nanti dia akan bikin. Nah, ini karena beda sendiri, dia akan menang satu. Nah, ini selanjutnya kita tanda juga nih. Berarti ini beda nih, dinamis. Nah, kalau kita tanda yang kedua,
Kalau sama, nah ini otomatisnya akan ditandai semuanya tuh. Oke, di bawah juga sama. Oh ternyata di bawah beda, kita tandai lagi nih contohnya. Double klik atau klik sekali. Nah ini akan menandai. Tuh tandai otomatis kan. Nah contoh segini. Ini kita tulis untuk kolom yang pertama ini berupa judul. Confirm, kan? Kemudian saya ambil data berikutnya, select data ekstrak untuk misalkan harganya. Saya tandai ini harganya. Oke, diambil harganya. Nah ini sama kan, nah tapi ini enggak ditandai, nah karena beda kan, karena dinamis ini. Ini di blok, warnanya juga beda, ini hitam. Nah, saya klik di sini, dia akan menandai. Nah ini otomatis tuh, karena ini sama. Oke, ini juga saya tandai. Oke, dapat, nah otomatis tuh langsung ditandai. Nah ini berarti harga, saya tulis untuk kolom yang kedua, confirm. Dan selanjutnya saya ingin mengekstrak datanya, yaitu apa namanya, alamat linknya. Misalkan alamat linknya ini karena satu nih kesatuan, nah saya ambil yang paling luarnya, contoh seperti ini, karena ini pasti sama nih, dinamis nih. Nah ini adalah atribut URL. Nah ini akan sama tuh, samakan, langsung ditandai semuanya. Tapi harus dicek ya satu persatu, hati-hati itu doang. Ini contohnya alamat site, confirm. Nah ini saya contohnya ada 3 ya, ada tiga pengambilan data di marketplace, susunan pencarian Xiaomi untuk judul, harga, dan alamat situs site. Kemudian saya simpan, save and close. Nah balik lagi ke sini, otomatis ya. Ketika saya buat save and close, di sini akan muncul diagram ekstrak tabel data. Kemudian dibuatkan juga nama variabelnya ekstrak data tabel, dan di propertinya akan mengisikan ke dalam input output ekstrak data tabel. Jadi nggak satu-satu yang bisa saya tunjukkan untuk pembuatannya, tapi ini otomatis seperti itu. Selanjutnya seperti apa? Nah ini udah diambil nih data variabelnya. Selanjutnya data variabel ini akan kita simpan ke dalam Excel, yaitu ditambahkan di luar ini ya. Yaitu pertama sama seperti konsepnya yang kemarin yang import Excel ke web, ini pun kita menggunakan yang namanya Excel Process Scope. Nah, Excel Process Scope. Nah, sambil nunggu ya, ini cek ada yang masuk kah? Oh, ada tuh, lihat izin. Oke, yang baru masuk ini jangan lupa ya untuk absensi di kampus atau absensi di sini di kolom pesan Google Meet, tuliskan nama sama nimnya. Tadi saya kampus error, nggak bisa diakses. Nah, sekarang sudah bisa sih, alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan. Nah ini belum muncul, nah ini belum muncul, tunggu ya. Nah selanjutnya ini tadi diawali buat input dialog, kemudian kita indicate untuk marketplace-nya, contohnya Tokopedia. Kemudian kita buatkan indicate untuk pengisian atau pencarian datanya di Tokopedia. Nah nanti hasilnya seperti ini dalam pencariannya. Kemudian selanjutnya kita mengekstrak menggunakan tabel extraction. Nah di sini nanti akan kita pilih untuk nama, harga, dan alamat situsnya. Nah, nanti otomatis akan dibuatkan nama variabelnya, nama diagramnya, dan mengisikan ke dalam propertinya. Nah selanjutnya, selanjutnya kita akan membuka Excel Process Scope untuk penyimpanan variabel yang tadi dibuat ke dalam Excel. Dari Excel Process Scope, kemudian kita buka Excel file, kita cek udah belum. Nah ini udah. Kita plus berikutnya Excel file, use Excel file. Nah di use Excel file ini kita pilih yang open ini. Tadi kita udah buka di awal, kita bikin wadahnya. Oke, kita arahkan ke wadahnya.
automation modul contoh. Oke. Nah, ini kalau kita cek, ini alamatnya, contoh wadahnya yang tadi saya buat, masih kosongan, save. Selanjutnya tidak ada perubahan. Nah, di dalam ini bedanya kalau kemarin read, kalau di sini yaitu menggunakan write. Oke, nah, write data table to Excel. Nah, sini kita tambahkan di dalam use Excel file yaitu write data table to Excel. Nah, di sini apa yang mau di write? Nah, tadi apa namanya yang tadi kita buat di atas tadi? Nah, ini namanya extract data table. Nah, kenapa di sini kelihatan? Nah, karena beda apa namanya beda scope ya. Kalau ini kan scope-nya global, biar bisa dibaca apa? Nah, kita rubah scope-nya ini, yaitu kita menjadikan naik kelas, yaitu di atasnya main. Oke. Nah, kalau kita cek sini nanti akan terbaca write datanya apa itu. Nah, ini ada munculkan extract data tabel. Oke, double klik, kemudian kita isikan destination-nya. Destination-nya itu dari Excel, ya kan? Kemudian titik, kemudian sheet, nah sheet 1, kemudian titik, kemudian rank. Nah, rank ini mulai dari kolom berapa, baris berapa ya. Nah, ini saya buat mulai dari kolom A sampai dari dan barisnya pertama seperti itu. Oke, enter seperti ini. Nah, setelah ini baru mana tadi? Nah, ini bisa dilihat dari sini. Oke, setelah ini baru kita coba jalankan, simpan dan jalankan. Yang mana tadi ini harus dihapus dulu nih. Oke, saya tutup, saya jalankan. Kita buka, contohnya kita cari Xiaomi, enter. Jadi ini variabel bisa data apa saja ya, nah, tapi saya pencariannya di Tokopedia, dan ini pencariannya dari data Xiaomi. Enter, otomatis dapat datanya. Kemudian setelah ini dilakukan ekstrak data, disimpan dalam bentuk variabel. Kemudian variabelnya akan disimpan di dalam bentuk Excel. Nah, ini Excelnya terbuka tuh. Oke, nah seperti ini. Nah, sudah ditutup karena proses RPA-nya sudah selesai. Oh, sudah selesai RPA-nya. Oke, nah sekarang kita cek nih. Kita cek data yang tadi ini, yang sebagai wadahnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini judulnya, ini harganya, ini alamatnya. Nah, ini bisa kita shortkan. Kita bisa lihat, oh ini harga yang paling kecil ke gede, atau dari gede ke kecil. Benar kan ini ya? Ya, iya benar. Dari kecil ke gede. Kenapa ini gede yang jadi kecil? Seperti itu. Nah, ini udah selesai seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini tugasnya. Tugasnya, satu, kalian buat video untuk RPA malam hari ini. Nanti buat pembuatan RPA-nya seperti yang tadi saya contohkan sambil direkam, terbang seperti saya. Kemudian nanti dipublish di media sosial kalian. Nanti linknya di copy paste di Word atau PDF untuk nomor 1. Kemudian yang nomor 2, buat RPA untuk RPA sampel, khususnya untuk sales opportunity. Nah, ini linknya. Jadi sales opportunity seperti apa? Nah, ini contohnya web statis, berupa sudah ada kolom dan baris. Nah, seperti kayak Excel. Nah, bedanya kalau kita double klik tuh di shortcut apa tidak. Nah, namun bedanya angkanya tetap sama, 1 sampai 18. Dinamisnya di situ doang sih, sisanya sama semua kayak Excel. Seperti itu. Nah, ini nanti bagaimana cara untuk menyimpan atau mengeksporkan data di Excel. Sebenarnya sudah ada nih aplikasinya ekspor. Cuman kita bikin RPA-nya
dari aplikasi web kita simpan dalam bentuk Excel seperti itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga monggo silakan kalau ada kesulitan tentang pembuatan RPA ataupun tentang mata kuliah otomasi sistem ini ataupun tentang project UAS untuk demo aplikasinya. Kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Oke. Silakan Mas Yono kalau ada yang mau ditanyakan. Iya Pak, mau tanya Pak. Apa? Untuk project UAS automation kan bikin project ya. Ada kriteria atau persyaratan tertentu nggak itu suatu project bisa disebut automation? Kalau project yang UiPath kayak Bapak bikin tadi itu sudah termasuk automation atau belum gitu? Ya, jadi yang syarat untuk proyek otomasi sistem itu kita lihat dari proyek tersebut dia sistemnya itu bisa otomatis tidak. Di mana sistem otomatisnya yaitu tidak ada yang namanya bantuan dari manusia. Seperti itu. Mungkin ada bantuan untuk dari manusia itu hanya sebatas inputan saja, ngasih inputan atau hanya prosesnya untuk memberikan data aja, sisanya nanti dalam pengolahan, dalam running itu otomatis si sistemnya seperti itu. Nah, si UiPath ini merupakan salah satu project automation. Nah, di mana nantinya kita bikin istilahnya kayak bikin aplikasi, mana aplikasinya ini nanti sesuai yang biasa dilakukan oleh manusia, tapi ini bukan manusia yang melakukannya, yaitu si RPA tersebut. Nah, ada juga mungkin proyek otomatisasinya menggunakan IoT. Saya biasanya menggunakan IoT untuk membaca arus, tegangan, yang mana nanti dikirimkan lewat internet. Nah, tapi untuk otomasi sistem ini nggak perlu langsung sampai internet. Jadi, di mana dia bisa membaca arus, membaca tegangan, kemudian nanti apa yang mau dilakukan. Kalau arusnya ngedrop, mungkin menghidupkan amplifier. Kalau tegangannya turun, mungkin nanti akan men-switching. Seperti itu. Itu kriteria untuk proyek otomasi sistem. Jadi tidak perlu ada hubungan ke internet. Kalau misalkan konsepnya masih IoT. Tapi kalau konsepnya UiPath itu otomatis itu pasti otomasi sistem. Selain menggunakan UiPath, saya menggunakan aplikasi yang lain. Contohnya N8N, Node to Node Automation juga boleh, silakan. Itu pun sama kayak UiPath. Jadi UiPath ini hanya salah satu tool dalam pembuatan RPA. Tool yang lain ada namanya 8N. Tapi N8N itu udah gratis, bayar. Oke, ada lagi yang mau diinformasikan? Silakan. Ini udah bisa di kampusnya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Otomatis ya yang ikut Google Meet khususnya menggunakan alamat email dari Berita Bangsa langsung terbaca. Kayak saya nih hadir. Kemudian ada 2 orang ini. Nah, sisanya ini mungkin masuk lewat Google Meet-nya tidak menggunakan email dari Berita Bangsa. Nah, tapi tenang, ini kan sudah direkap nih di sini. Jadi jangan lupa ya untuk isi kolom nama sama NIM-nya. Nanti saya masukkan satu persatu. Tapi kalau misalkan Mas singkat. Nah, atau bisa juga menggunakan email Berita Bangsa tapi linknya kalau linknya sih bisa dari luar. Saya ini masuk dari luar dari WA tadi. Nah,
penting masuknya kayaknya pakai menggunakan email Berita Bangsa. Karena kalau menggunakan email Berita Bangsa tanpa harus ada konfirmasi di sini, bisa langsung masuk gitu. Kalau ada konfirmasi itu biasanya menggunakan email dari luar. Monggo silakan. Jadi minggu depan kita libur, minggu lusa nanti kita UAS, UASnya nanti online. Jadi UASnya per kelompok, usahakan ada semua. Kemudian nanti UASnya demo project otomasi sistem. Bisa mungkin nanti disiapkan dulu videonya atau langsung ditunjukkan secara online untuk demo project otomasi sistemnya. Kemudian jangan lupa untuk tugas-tugasnya itu individu sendiri-sendiri ya. Masih ada waktu 2 minggu lagi paling lambat sebelum UAS dimulai. Kemudian dicek kembali di setiap pertemuan apakah sudah mempushkan data ke tugas-tugasnya. Kalau yang sudah, terima kasih. Belum saya nilai, nanti kalau sudah selesai UAS baru saya nilai. Kemudian bagi yang belum, nanti tolong disegerakan. Karena tidak ada lagi waktu. Setelah itu kalau misalkan sudah telat. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dan WIPad ini RPA kalau untuk skripsi juga bisa ya. Misalkan konsepnya saya pembuatan RPA untuk penglaring. Ada orang nih yang habis kontrak butuh penglaring. Nah ini nanti RPA menjalankan, tidak perlu admin atau HR yang membuat satu persatu. Itu bisa itu. Nah, dan itu juga bisa kalau mau jadi cuan gitu, bisa kita jual belikan ke perusahaan ataupun RPA-nya kita buat untuk pembayaran kasir, khususnya pembayaran kasir kayak kopi gitu. Nah kita nggak perlu ngetik, kita ngomong aja kopi espresso 1 dan misalkan roti donat 3, langsung lihat. Jadi nggak perlu ngetik, nggak perlu kita input lewat keyboard segala macam. Nah kita cukup bicara, nanti si RPA akan menerjemahkan itu dan membuat hasilnya ataupun ngeprint buat Bluetooth seperti itu. Nah itu bisa dijadikan cuan juga, mempermudah manusia intinya seperti itu. Jadi yang banyak di pasaran tuh sekarang yaitu menggunakan AI, bisa menggunakan suara ataupun menggunakan wajah untuk proses, khususnya untuk bisnis prosesnya. Nah, salah satunya untuk absensi sekarang. Nah, selain absensi, kalau misalnya dari wajah, untuk akses pintu, kemudian untuk kalau dari suara, yang saya pernah jual sih untuk buat proses billing misalkan untuk penjualan apa. Jadi kita nggak perlu ngetik, nggak perlu kita bikin dokumen, langsung aja ngomong gitu. Jadi saya lebih suka seperti ini, jadi ada ilmunya, kita sambil belajar, dan outputnya ya bisa, bukan output sih sebenarnya, hadiahnya atau rewardnya. Nah kita dapat cuan, ataupun tidak ya kita istilahnya kalau punya ilmu kita salurkan, dapat ilmu lagi, dapat pahala, seperti itu. Oke, tidak ada yang ditanyakan ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, monggo ya, silakan. Bisa WA saya atau di grup atau email langsung, ada di slide akhir di sini. Oke. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Bentar, sebelum saya tutup, saya record dulu, copy paste semuanya. Untuk saya cek absensi untuk malam hari. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Kita ketemu lagi minggu lusa. Minggu depan kita libur, minggu lusa kita UAS.
Jangan sampai lupa UAS-nya online, jadi saya mohon maaf tidak bisa ke kampus, belum bisa. Tapi saya mau coba besok Sabtu, tapi bukan malam, mungkin pagi juga nggak mungkin, siang atau sore juga nggak mungkin, ada istiuran lah, ingin mencoba ke kampus. Terakhir sih mencoba ke kampus, jatuh di tengah jalan, balik lagi. Nanti kita coba. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.